dan koper. Kita balik lagi dari awal niatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salih an-niyyat anna Allah yadkhil niyatana fi niyyati salihin wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabba wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Allahumma akrimna bil 'ilm زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di sampai bab apa syurutul qasr, syarat-syarat atau syarat qasr. Hari ini sudah masuk di bab salatul Jum'ah atau bab salat Jumat bahasa Indonesia. Jumat itu kata Arab Jumat. Jum'ah itu ambil dari kata ijtama'a yajtami'u ijtima'an fahuwa jami'un mujtami'un jum'atan. Jumat. Kumpul. Itu dari sebelum agama Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW jadi kenabian, mereka juga sudah kumpul di depan Al-Ka'bah. Tapi namanya Yaumul Urubah. Bukan hari Jumat, namanya Yaumul Urubah. Apa itu maksud Urubah? Orang Arab yang dari suku-suku kumpul di dalam satu hari. Biar mereka puji diri sendiri, puji keluarganya, muji ya. Keluarganya sama suku-suku atau kabilah yang ada, itu namanya Yaumul Urubah. Lihat kita yang paling mulia. Itu di jahiliyah sebelum agama Islam. Tapi di tulisan Allah Ta'ala namanya Al-Jum'ah, hari Jumat, tetap Yaumul Jum'ah. Rasulullah bersabda, Inna Allah khalaqa Adam fi yaumil Jum'ah. Di hari Jumat Allah Ta'ala ciptakan Adam di hari Jumat. Keluar dari surga hari Jumat. Apa itu? Atau turun dari surga itu di hari Jumat. Masih ada satu lagi, Rasulullah bersabda hari kiamat atau di hari Jumat juga. Bisa di hari Jumat. Di sini syarat salat Jumat. Itu yang pertama tentang masalah Jumat. Kenapa namanya Jumat? Hari ini hari yang mulia di dalam sebekan atau dalam al-usbu' itu minggu yang bahasa Indonesia bilang apa? Allah Ta'ala kasih kepada Bani Israel pilihan. Kamu mau hari yang mulia apa? Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis. Orang Yahudi pilih hari Sabtu. Orang Nasara pilih hari Minggu. Kita, Allah Ta'ala tidak kasih pilihan. Bilang sama Nabi Muhammad, hari yang mulia di dalam sebekan itu atau dalam seminggu itu yang hari Jumat. Kamu ambil hari Jumat. Jadi Rasulullah bersabda, di hari Jumat doanya mustajab. Setiap orang doa di hari Jumat itu doanya mustajab atau kabul atau Allah Ta'ala terima doanya. Jadi kita harus di hari Jumat ada berapa amal atau perbuatan yang kerjaan yang bagus, yang baik. Seperti sunnah bakian, pakai parfum, mandi, apa itu, rapiin rambut, wajah, badan, cukur rambut yang tambahan atau mungkin kita bilang cubut juga. Itu di hari Jumat biar sunnah itu biar kalau masuk di dalam masjid sudah wangi atau harumnya bagus, tidak ada bau. Ini mengagungkan hari Jumat. Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dia pilih hari yang mulia atau saat, satu saat. Rasulullah bersabda di hari Jumat ada satu saat yang mulia yang kalau kita atau kalau kalian doa Allah Ta'ala terima atau kabul doa tersebut, tapi Rasulullah tidak kasih tahu pagi, siang, malam, tidak kasih. Ulama itu dari beberapa ulama ada yang bilang di antara azan dan iqamah, di antara azan dan khutbah. Maksudnya
Iya betul, di antara azan dan iqamah waktu khatib lagi di mimbar, lagi khutbah, ceramah khutbah atau lagi khutbah, itu doanya ada beberapa ulama bilang di waktu tersebut. Jadi kita faham sunnah di akhir khutbah yang kedua biasa khatib doa. Kenapa? Karena mereka bilang ini Rasulullah selalu waktu dia khutbah apa namanya ini baca doa di khutbah yang kedua. Berarti ini tempat yang doanya mustajab. Ada riwayat lain sebelum khatib naik mimbar. Itu pendapat beberapa ulama lain bilang sebelum khatib naik mimbar. Ya, artinya kalau azan ini seperti sekarang jam 12.05 atau 7 menit, ya sebelum dia naik, waktu kita lagi nunggu, itu yang jam yang Allah Ta'ala terima atau kabul doanya. Ada yang bilang itu yang madhab Sayyidatina Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra itu di jam yang terakhir dari hari Jumat, seperti jam 4.05 sampai maghrib itu ba'da asar. Mungkin kita bilang ba'da asar. Dia lihat itu jam yang paling mulia di hari Jumat. Jadi kalau ada hajat atau minta apa-apa doa mungkin bilang dia tunda ke waktu tersebut. Ini pendapat bagus yang bilang pagi, yang bilang siang, yang bilang sore, silakan bagus. Tapi orang yang semangat seharus jadikan hari Jumat setiap waktu, setiap saat untuk doa. Biar dapat, kalau kamu mau ikut yang bilang pagi, saya sudah doa pagi. Yang bilang sudah siang, ya saya sudah dapat siang itu yang sebelum khatib. Yang bilang waktu khatib naik mimbar, yang bilang setelah salat, yang bilang itu, kamu kalau di dalam satu hari itu full doa zikir kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan atau mungkin kita bilang yakin masuk di jam yang mulia di hari Jumat. Doanya itu bebas, nggak ada apa itu doa khusus, terserah untuk keluarga, untuk hidupmu, untuk dunia dan akhirat ya silakan itu. Rasulullah juga suruh kita di malam Jumat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya min as-salat fil lailatil gharra wal yawmil azhar. Al-Lailatul Gharra itu malam Jumat. Al-Yaumul Zahra hari Jumat. Berarti dari Kamis kita siap-siap salawat kepada Nabi. Banyak salawat. Ya, yang kamu suka, yang kamu lihat mudah silakan. Jangan berhenti di satu ucapan atau mau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad aja, mau Allahumma salli wa sallim, mau salawat yang di akhir tasyahud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim. Silakan, yang penting banyak salawat. Juga sunnah di hari Jumat yang kita tahu baca suratul Kahfi. Surat Al-Kahf di hari Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa baca suratul Kahfi di hari Jumat, dapat cahaya dari Jumat ini sampai Jumat depan tambah 3 hari. Berarti 10 hari. Ya, dapat cahaya nur. Pasti kita lagi cari cahaya. Itu kalau baca suratul Kahfi di hari Jumat. Ya 10 halaman. Mungkin bilang setengah jam cukup. Setengah jam cukup di hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi, pahalanya apa? Itu dapat cahaya. Allah Ta'ala kasih atau beri orang yang baca itu surat Al-Kahfi, cahaya nur dari hari Jumat sampai Jumat depan, ada bonus juga lagi 3 hari. Ya, kalau kita cari pahala tersebut, jangan malas-malas. Kapan itu hari Jumat? Kapan kita bilang hari Jumat? Bisa dari maghrib Kamis, hari Kamis sampai maghrib hari Sabtu, itu semuanya masuk di hari Jumat. Kita di Tarim Dar Mustafa, Tarim Hadramut itu Dar Mustafa, kita baca suratul Kahfi itu baca 3 kali yang yang kita ikut atau atur pondok tersebut setelah salatul Isya. Kita baca semuanya di musalla, baca suratul Kahfi. Setelah salat subuh baca wirid atau zikir pagi, habis itu baca surat Al-Kahfi.
waktu kita berangkat ke sudah di masjid. Biasa jam 11 seharus kita sudah keluar dari asrama ke masjid. Di kita ini 1 jam sebelum azan. Kita keluar 1 jam sebelum azan. Pasti ke masjid bosan. Jadi kita baca surat Al-Kahfi. Ini 3 kali baca. Biar dapat pahalanya. Apalagi itu seperti tadi bilang dapat cahaya untuk 10 hari. 10 hari. Ini kalau rutin jadi rutin seperti ini, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala tidak mungkin menghilangkan pahala orang yang berbuatannya baik. Tidak mungkin. Itu hari yang mulia, namanya Idul Muslimin. Idul Muslimin. Yang saya bingung ini orang Indonesia tidak ikut hari Jumat. Mereka kasih kesempatan untuk salat istirahat dari jam 11. Tapi tetap mereka ikut Sabtu Minggu. Padahal yang paling banyak yang Muslim ini. Bagaimana itu? Allahu a'lam. Aturan mereka, maksud mereka itu apa? Allahu a'lam. Tapi juga masih ini yang mereka kasih kesempatan untuk salat Jumat dari jam 11 istirahat sampai jam 1 ini Masya Allah sudah cukup. Untuk orang yang semangat, yang cari pahala bisa dapat pahalanya semuanya. Bukan maksudnya haram kerja di hari Jumat, bukan. Maksud mengagungkan hari tersebut ya harus. Kita di Yaman mereka ada beberapa pemerintah yang datang, ada yang mau Kamis Jumat, ada yang mau Jumat Sabtu, tapi tetap Jumat ada. Mereka tidak bisa keluar dari Jumat karena libur kita di hari Jumat. Paling banyak di Yaman itu kalau hari Jumat sudah hari mulia, jadi mereka berhenti mengagungkan atau menghormat kepada hari Jumat. Sampai mereka tidak kalau ada samba di sebelah rumah, mereka tidak bakar. Dari Kamis dari Kamis itu atau dari sore Kamis atau mungkin ya dari sore hari Kamis sampai selesai hari Jumat mereka tidak bakar sampah yang di sebelah rumah. Dia cari hari lain. Itu mengagungkan hari Jumat. Kita di Darul Mustafa mereka bikin maulid setiap hari Jumat. Maulid yang kita tahu bacaannya salawat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar isi waktu malam Jumat dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang pertama tentang Jumat. Di sini hukum fikih tentang syarat salat Jumat itu syaratnya apa? Kapan kita bisa salat Jumat, kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan sunnah, kapan wajib. Ini yang kita belajar di bab ini. Ada di sini ada 2 bab. Bab pertama itu syaratnya, syarat salat Jumat. Fasl syurut al-Jum'ah 6. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini syurut al-Jum'ah. Biar kita bikin Jum'ah ini syaratnya. Tapi di masih ada beberapa syarat yang dia belum kasih. Ini syarat apa itu tadi? Syarat bikin Jum'ah. Mau bikin Jum'ah syaratnya apa? Sekarang syarat wujub Jum'ah yang tidak ada di buku. Syarat kapan Jum'ah jadi wajib kepada saya. Tadi itu kepada kampung nanti kita syaratnya biar Jumatnya sah. Di sini biar Jumatnya atau wajib saya ikut salat Jumat. Syaratnya apa? Yang pertama al-Islam. Al-Islam berarti orang Muslim wajib salat Jumat. Laki-laki ya. Nanti kita. Al-Islam. Syarat pertama al-Islam. Yang kedua al-bulu baligh. Berarti anak kecil tidak wajib ikut Jumat. Tapi Syekh biar dia latihan ini semuanya kita sudah paham. Dari awal salat itu harus dia ikut biar latihan. Ada yang hal yang di sini mungkin kita juga bisa kasih tahu atau seperti anak. Beberapa minggu yang kemarin saya di Jawa sebelumnya.
Sebelumnya di jalan. Sebelum lagi di sini saya keluar masuk masjid tapi anaknya berisik. Ya main-main lari teriak-teriak. Sebelum khutbah saya bilang karena khatib belum naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar juga mereka lari. Saya sendiri tidak bisa dengar khatib bilang apa. Karena anak-anak main. Kalau kita diaman seperti ini tidak mungkin khatib diam. Dengar anak, lihat anak dari mimbar pasti dia suruh satu orang, ayo diamin anak atau anak diam atau walhasil suruh mereka biar anak itu diam. Di sini sampai selesai khutbah. Waktu salat kita masuk salat anak masih main-main di dalam masjid. Suaranya lagi ketawa-ketawa, teriak-teriak, ya Allah tidak salat. Waktu salam juga sebelum salam karena mereka lagi nunggu bungkus ya kan, bungkus nasi itu biasa. Ya enggak tahu di tempat lain ada atau tidak. Walhasil di sini di Jakarta Jakarta kemarin tidak lihat di Ciledug tidak lihat, tapi di sini di Tajur Halang mereka kasih bungkus nasi ada makan. Karena anak-anak lagi nunggu jadi sebelum imam salam mereka sudah lari ke tempat bungkus itu biar ambil atau biar antrian itu. Ya Allah. Saya hari itu kesal juga baru faham kenapa kita di Yaman orang tua itu marah-marah waktu kita kecil. Benar ganggu. Ini sunnah. Biar kita paham ya. Ini sunnah kita bawa anak ke masjid biar dia belajar. Tapi karena dia ganggu orang yang lagi salat itu dapat dosa. Jadi wajib kamu taruh anak di rumah. Kalau anakmu tidak bisa diam, anakmu tidak bisa atur anakmu waktu dia di masjid, jangan bawa ke masjid. Kamu lagi cari pahala dapat dosa. Baru faham hukum fikih yang kemarin, yang jadi kemarin itu saya baru faham kemarin waktu anak main-main. Oh iya, kenapa orang fuqaha bilang kalau kamu bawa anak ke masjid dia ganggu orang yang salat itu haram. Saya baru faham kemarin. Belajar di buku ya betul. Teorinya betul. Tapi waktu saya lihat anak main-main, teriak-teriak, lari di dalam salat itu saya baru faham. Oh iya, kenapa haram? Betul, haram. Yakin haram. Karena benar ganggu. Kita tidak bisa dengar khatib. Yang pertama, waktu salat mereka lagi juga tidak tahu khatib bacanya apa. Waktu salam juga ganggu orang di masjid ini. Bahaya. Kita lagi cari bahala, ini dapat dosa. Hati-hati. Saya bawa Abdullah. Ini belum, sekarang 10 tahun. Tapi Abu Abdullah saya suruh duduk di sebelah saya dari awal sampai akhir. Kita di Yaman juga waktu sholat biasa kalau ada anak ini, mereka berpisah. Satu di sana, satu di sini, satu di sini. Kalau taruh mereka di satu tempat, ya pasti anak kecil. Jadi harus kita berhatian tentang masalah ini. Ya al-bulugh wal aql, punya akal. Artinya kalau dia gila atau sakit koran ini, ya berarti tidak boleh atau tidak wajib. Tidak wajib. Itu tadi syarat wajib. Berarti kalau syaratnya itu kurang, boleh bisa salat. Seperti ini tadi orang yang tidak balik, anak-anak yang masih kecil, belum bulughh. Boleh salat ya pasti boleh. Dapat pahala ya pasti. Kalau syaratnya seperti tadi dia tidak ganggu orang lain atau ikut cara salat yang benar ya dapat pahala. Tapi wajib kapan? Kalau sudah balik itu wajib. Kamu wajib pergi salat Jumat. Wal hurriyah. Al-hurriyah itu yang merdeka, yang apa itu bukan budak, enggak ada sekarang. Nah, tapi ini zaman dulu waktu masih ada budak atau hamba itu namanya apa itu? Mungkin budak. Mereka bisa pergi salat atau tidak?
tidak bisa salat, tidak bisa pergi salat karena dia milik, karena dia ada yang suruh dia pergi ke sana ke sini, jadi tidak bisa al-hurriyah. Wadzukurah itu yang laki-laki. Perempuan tidak wajib. Ini wajib, wajib sama orang ini yang muslim, yang balik, akil, bebas atau ya bebas, laki-laki, as-sihah. Sehat, orang sehat berarti kalau dia sakit tidak bisa kuat hadir khutbah dan salat, tidak kuat, dia sakit, sudah tidak wajib pergi ke sana. Oke. Wal iqamah, tidak lagi safar. Kalau dia safar sudah tidak wajib. Terus Syekh ini tadi kamu tulis ini semuanya atau sebut ini semuanya 7. Al-Islam, al-bulugh, al-aql, hurriyah, dhukurah, sihah, iqamah. Ini 7. Itu syarat wajib. Kalau sudah syaratnya itu semuanya sempurna berarti wajib orangnya sholat. Kalau ada satu yang kurang, ini itu tidak wajib. Kalau bisa, bisa. Kalau tidak, tidak. Seperti perempuan. Di sini di Andalusia di hari Jumat mereka angkat musalla perempuan atau angkat satir perempuan. Kita di Yaman enggak. Musalla perempuan tetap musalla perempuan. Kalau ada yang hadir Jumat dengar khutbah, ikut salat Jumat, bisa. Salatnya sah. Tidak perlu salat zuhur lagi, sudah salatnya sah cukup. Tapi tidak wajib. Laki-laki itu wajib hadir. Perempuan itu kalau dia mau ikut sudah dapat pahalanya. Oke, ini syarat yang pertama, syaratul wujub. Sekarang yang di buku ini syurut as-sihhah. Sudah ini orangnya muslim, baligh, aqil, hur, dzakar, sehat atau dalam keadaan sehat juga tidak berjalanan. Ini semuanya 7 syurut ada sama saya. Kapan itu sehat Jumat itu? 1, antakun kullaha fi waktu dhuhur. Salat Jumat itu waktunya kapan? Waktu zuhur. Berarti seperti waktu zuhur. Zuhur mau masuk jam berapa, keluar jam berapa itu semuanya bisa. Atau waktu salat Jumat di waktu tersebut. Artinya apa? Tidak boleh kita bilang, oh ini hari Jumat jam 10 kita bikin khutbah sama salat. Ya, tidak boleh itu. Harus waktu zuhur karena waktunya di situ. Yang kedua, syarat-syarat sahnya ya salat Jumat ada 6. 1, salat harus dilakukan di waktu zuhur. Yang kedua, salat didirikan di lingkup, ya kan? Maksudnya wa antuqam fi khuttatil balad. Ini seperti di sini ada batas ya. Ada batas atau batasan kampung atau daerah. Kadang-kadang di kampung mereka tulis selamat jalan, selamat datang, itu batasannya. Berarti kalau di sini kampung fulan, ahli kampung ini tidak boleh bikin Jumat di batas atau di daerah lain. Enggak, harus kalau orangnya sudah cukup. Kalau orangnya sudah cukup. Tapi kalau enggak, orangnya masih sedikit, ada berapa daerah kumpul di satu masjid, dia boleh. Oke, wa antuqam fi khuttatil balad. Khuttatil balad. Wa antusalla jamaah. Al-Jum'ah itu harus jamaah. Salatnya harus dilakukan secara berjamaah. Artinya kalau satu orang atau 2 orang mau salat Jumat tidak boleh. 2 karena 2 belum jamaah. Jamaah dalam buku fikih bilang 3 orang ke atas. Oke, oh berarti Syekh kalau 3 orang madhab kita, madhab Imam Syafi'i enggak? Bilang enggak. Karena Rasulullah tidak salat Jumat sampai tamannya lebih dari 40 orang baru Rasulullah salat Jumat. Sebelumnya enggak. Nanti kita jelasin. Tapi syaratnya harus jamaah. Harus mereka salat dalam secara jamaah. Wa an yakunu 40 ahraran balighin. Jamaah tersebut berapa orang? Itu 40 orang. Ya kenapa Syekh bilang 40 orang? Ada yang bilang 12, ya betul. Ada yang bilang 12. Tapi waktu mulai khutbah itu seharus 40 orang. La ilaha illallah. Dalilnya atau kenapa bilang 40? Karena Rasulullah bikin Jum'ah yang pertama kapan?
di Al-Madinah setelah dia hijrah masuk atau bikin masjid pertama itu Masjid Quba yang pertama itu bikin Jumat pertama di Quba. Tapi jamaahnya atau tamannya sudah berapa? 40 orang lebih. Jadi sunnah salatul Jumat atau syaratnya mazhab Imam Syafi'i syaratnya harus 40 orang. Ada mazhab lain yang bilang bisa 3 orang, bisa 10 orang, ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 20. Ini mazhab Imam Syafi'i kasih syaratnya. Kalau kurang dari 3, ini kampung, satu kampung. Tapi mereka kurang dari 40. Jadi 25, 30. Di mazhab Imam Syafi'i tidak wajib salat Jum'ah. Jadi apa? Wajib salat zuhur. Mereka salat zuhur. Wa an yakunu 40 ahraran. Itu seperti tadi kita bilang. 40 tapi semuanya bebas. Hur, merdeka, bukan orang budak. 40 orang. Terus syaratnya apa? Dzakar 40 orang laki-laki. Berarti kalau perempuan syaratnya masih kurang. Kalau ada perempuan. Walau madhab Imam Syafi'i. Walau 39 laki-laki, 1 perempuan itu pasti tetap belum sah. Salatnya belum sah. Dukuran balighin. Harus semuanya ini 40 orang yang baligh. Berarti kalau ada 30 orang atau 20 orang laki-laki yang sudah baligh, yang sudah nikah, yang sudah itu, tapi ada 15 atau 20 semuanya anak di bawah 15 atau mungkin kita bilang belum baligh. Tetap salat Jumat harus salat zuhur karena syaratnya belum sempurna atau belum. Mustautinin. Mustautin itu yang tadi kita bilang dia tinggal di sini, bukan pergi pulang ke sana ke sini ke situ. Mustautin ini ahli tempat tersebut. Kalau dia seperti ini contohnya, kalau ada bus itu biasa sampai 44 orang ya kan, bisa salat Jumat. Tapi mereka lagi berjalanan, lagi jalan, lagi safar, lagi rihlah, wisata ke tempat jauh. Bisa ini enggak, ini syaratnya 40 juga semuanya balik, semuanya laki-laki, ini syaratnya. Tapi mereka lagi jalan atau safar itu tidak wajib. Itu yang namanya mustautin. Mustautin. Apa itu definisi mustautin? Mustautin itu yang tinggal di tempat itu, di tempat tersebut tidak pergi di musim dingin atau musim panas, tetap dia orangnya. Mustautinin wala yasbiqaha wala tuqarinha jum'ah fi tilkal balad. Itu ada satu syarat. Syarat apa itu? Ini biasa kadang-kadang di dalam kelompok-kelompok jamaah muslimin. Saya tidak suka ini karena ini sufi. Saya enggak mau salat Jumat sama di situ. Bagaimana? Dia bikin salat Jumat. Bikin Jumat baru. Nah, itu Jumat yang mana yang benar, Syekh? Yang benar itu yang pertama. Yang benar itu Jumat yang pertama atau yang mereka salat pertama itu yang benar. Yang kedua itu salatnya salah. Walau satu jamaah, satu kelompok. Mungkin kita bilang ini dua-duanya orang sufi, dua-duanya orang salafi. Madhab Imam Syafi'i bilang kalau ada Jumat tidak boleh buka Jumat yang baru kecuali itu ada kecualian. Kalau Jumat yang kemarin atau tempatnya sudah full juga orangnya sudah banyak, boleh kita buka Jumat. Enggak, kalau kita buka Jumat di sini ada Jumat kemarin sudah mereka baru 40 orang. Salah 2 tahun, 3 tahun. Sekarang kita buka Jumat atau buka masjid baru, bikin Jumat baru. Terus kalau bikin Jumat baru ini yang di sini sudah jadi 20, yang di sini jadi 20. Itu yang maksudnya salat tidak atau Jumat seharus tidak didahului ya kan, dan tidak bersamaan salat Jumat oleh salat Jumat yang lain di daerah itu. Allah yasbiqaha wala tuqarinaha Jum'ah fi tilkal bilad. Tidak boleh. Berarti salatnya atau Jumatnya satu Jumat dari 2 itu yang batal, satu yang sah.
Yang mana yang sah, yang mana yang salatnya batal? Yang kedua itu. Yang kedua itu yang mungkin kita bilang salatnya yang tidak sah. Terus kalau saya sudah pernah ikut syekh seperti itu, ada jemaah di dua masjid, tapi saya ikut yang baru, saya belum tahu, ya kita bilang sama dia, kamu harus qadha salat zuhur. Qadhanya salat zuhur. Wa an yataqaddamaha khutbatan, harus didahului oleh dua khutbah. Sebelum salat Jumat itu harus khutbah. Khutbah itu kita sudah tahu, nanti kita belajar rukun khutbah atau ya, rukun dua khutbah Jumat. Rukunnya apa? Itu mudah. Bab Jumat ini mudah sedikit. Rukun khutbah itu kita tadi bilang harus ada dua khutbah. Ya, khutbah itu bukan seharus seperti yang kita faham. 1 jam, khutbahnya 1 jam, setengah jam, 20 menit. Balik sedikit 15 menit. Enggak. Khutbah itu ada rukun yang mereka ambil dari khutbah Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, harus ada hamdulillahi fihima. Ucapan alhamdulillah, puji bagi kepada Allah Ta'ala. Sudah cukup itu. Alhamdulillah. Tapi dia mau panjang. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi an'ama. Alhamdulillah. Ya, hasilnya alhamdulillah. Cukup kalau bilang alhamdulillah. Tapi dia tidak bilang alhamdulillah, bilang nahmadullah. Ya sama. Yang penting katanya kita bisa paham itu puji bagi kepada Allah Ta'ala. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Itu salawat kepada Nabi di dalam dua khutbah. Setelah bicara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, ini sudah cukup. Tapi dia mau cara yang lain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita, berkasih salawat. Ya sudah cukup tadi kalau bilang Allahumma salli ala Muhammad cukup. Tapi mau yang paling akmal, paling afdal ya juga boleh. Oke, arkan khutbatain. Alhamdulillah, salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasiyah bittaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sudah. Cukup. Dia tidak bilang usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah. Takut dari Allah Ta'ala. Kasih kata-kata yang hasilnya seperti itu. Sudah cukup namanya wasiyah. Namanya wasiyah bittaqwa. Al-wasiyah bittaqwa. Wa qiraat ayat min al-Quran. Dia baca satu ayat. Seharus baca satu ayat dari Al-Quran. Walau alif lam mim. Sudah cukup ini. Karena dari Al-Quran. Ini Quran. Ya Quran. Sudah cukup. Dia baca atau khutbahnya yang paling sedikit itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Duduk. Baca khutbah yang kedua seperti ini. Bila sudah salat sudah cukup. Itu khutbahnya sah. Tapi oh iya berarti Syekh mudah sekali. Ya mudah khutbahnya aslinya. Salat Jumat itu mudah. Tapi karena banyak yang tidak ikut kajian-kajian agama, tidak ikut belajar agama. Jadi khutbah itu hari Jumat kayak kesempatan. Kesempatan biar kita sampaikan yang kita mau ngajarin mereka di hari Jumat. Mereka jadikan khutbah kadang-kadang sampai setengah jam, kadang-kadang sampai saya tidur bangun khatib masih khutbah itu. Di sini ada khatib dia 3 menit. 3 menit itu kemarin berapa minggu yang lalu saya ikut 3 menit aja, 3 menit. Seperti yang saya tadi bicara, alhamdulillah wassalatu wassalam. Dia baca dari buku juga. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, baca satu ayat min Al-Quran, usikum bitaqwallah. Takut kita mati, ya siap-siap, ya selesai. Nah, sampai Rasulullah puji orang yang khutbahnya pendek, salatnya panjang. Inna min ma'innatir rajul, ya Rasulullah bilang sesungguh dari fahaman atau fahaman orang khatib itu panjang pendek khutbah, panjang salat. Itu tanda orangnya ahli fikih, ahli agama, paham agama. Kita kebalik, kadang-kadang khutbahnya panjang, turun baca surat Al-Duha, Alam Nashrah. Itu apa? Tidak bisa ikut sunnah. Yang sunnah apa?
Balin sedikit al-a'la dan al-ghashiyah. Sabbih isma rabbikal a'la. Sama hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, terus yang kedua, qiraat ayat min al-Quran fi ihdahima. Cukup di khutbah yang pertama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم. Sudah selesai, ini khutbah pertama. Khutbah yang kedua sama mirip. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah أوصيكم ونفسي بتقوى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات aqimis salat. Sudah cukup itu khutbah. Cukup ini bisa jadi khutbah yang sah karena rukun-rukun sudah ada sempurna. Terus jadi bagaimana caranya? Ya mau yang paling afdal, yang paling akmal itu khutbah Rasulullah SAW kasih tahu bagaimana. Jadi mereka paham dari khutbah Rasulullah SAW itu ada berapa rukun yang Rasulullah tidak biasa tidak tinggal. Kalau dia khutbah baca seperti alhamdulillah, salat Nabi SAW, baca ayat min Al-Quran, doa lil mu'minin, itu di setiap Rasulullah khutbah, Rasulullah baca tersebut atau melakukan syarat-syarat tersebut. Wa doa lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, itu doa, itu yang terakhir membaca doa secara umum. Secara umum untuk orang-orang yang mukmin. Wallahu alam. Di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua. Wallahu alam. Ini babu salatil Jum'ah atau syarat Jum'ah dan syarat khutbah. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Syaratul khutbatain asyara itu ada syarat khutbah itu tadi rukun khutbah. Syarat khutbah itu insyaallah besok kita belajar insyaallah. Barakallahu fina wa fikum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-fiqh. Ini bab seharus khusus untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Seperti pelajaran haid nifas itu kita belajar di buku fikih, tapi yang melakukan perempuan. Sekarang khutbah ini, Jum'ah ini di buku fikih, tapi yang melakukan biasa laki-laki. Razaqana Allah wa iyyakum al-yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.